Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Aku harap kita semua baik-baik aja ya. Oke, sebelumnya perkenalkan namaku Anissa Jerinia Buruna Baban dengan NIM 2101511 dari Prodi PGSD kelas 2A, seperti yang ada tertera di layar ya teman-teman. Lalu kali ini aku bakal maparin 7 materi yang sudah diajarkan oleh dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Pasuka. Adapun 7 materi itu, yang pertama Purpose Driven Life, kedua Image of God, ketiga Karakter Kristiani, 4 Facing the Giant, 5 Buah Roh, 6 Visi Hidup, dan 7 Amanat Agung. Nah, ini ada 7 materi UAS yang akan dipaparkan satu persatu. Untuk itu kita masuk pada materi yang pertama, yaitu Purpose Driven Life. Nah, Purpose Driven Life. Kalau secara diterjemahkan ya satu persatu, purpose itu artinya tujuan atau semacam inti pusatnya gitu ya. Lalu driven itu mengemudi dan life tentunya hidup ya. Nah, kalau diterjemahkan secara satu persatu, mungkin maknanya akan berbeda ya teman-teman. Tapi kalau disatuin, kayak dijadiin satu kalimat, purpose driven life itu seperti tujuan hidup kita yang mendorong kita hidup gitu ya. Kayak sebenarnya itu apa sih tujuan kita hidup gitu? Apa sih dorongan apa sih yang bikin kita bertahan sampai saat ini gitu ya. Nah, pasti teman-teman pernah nih muncul pertanyaan dari teman-teman sendiri, dari pribadi teman-teman sendiri gitu ya. Sebenarnya tuh kita itu hidup untuk apa sih? Tujuan kita hidup itu apa sih gitu? Kenapa sih aku belum nemuin tujuan hidup aku tuh apa gitu? Terus kenapa sih pertanyaan ini belum terjawab gitu ya sama orang-orang gitu ya? Nah, untuk kali ini tuh aku bakal jelasin sedikit banyaknya tentang tujuan hidup kita gitu ya, purpose driven life ini gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, pada poin pertama itu kita dibentuk untuk keluarga Tuhan dan menjadi anggota tubuh Kristus, bukan hanya percaya. Nah, teman-teman. Jadi kita diciptakan Tuhan itu untuk dijadiin keluarga Tuhan gitu. Jadi, teman-teman ada di dunia, hadir di dunia, lahir di dunia ini bukan hanya semata-mata hanya sekedar hidup, tapi memiliki tujuan lain. Seperti yang tertera di poin pertama, teman-teman diciptakan untuk dijadikan dan dibentuk menjadi keluarga Allah, menjadi keluarga Tuhan. Dan teman-teman akan menjadi anggota tubuh Kristus. Dan bukan hanya mempercayainya, tapi benar-benar yang jadi anggota tubuh Kristus. Jadi menjadi bagian salah satu tubuh Kristus gitu. Menjadi anggota tubuhnya. Jadi kalau teman-teman udah jadi anggota tubuh Kristus, teman-teman harus percaya gitu ya. Akan Tuhan, akan ajarannya, akan semua yang ia ajarkan gitu, yang semua ia beritakan di Alkitab gitu ya. Kalau teman-teman udah menjadi suatu keluarga kecil lah ya kita bilang, pasti teman-teman itu percaya dong satu sama lain gitu nggak? Kayak contohnya paling nggak, oke lah, kayak teman-teman nggak percaya sama kakak atau abangnya gitu ya, atau adiknya, tapi teman-teman pasti percaya sama orang tua ya nggak? Karena orang tua itu yang ini ya, istilahnya mah kayak orang tua yang lahirin, ibu yang lahirin, membesarkan, otomatis ya cuma kepada mereka, sama mereka kita percaya gitu ya. Dan selain sama mereka, kita harus percaya sama Tuhan sebenarnya gitu ya teman-teman. Nah, jadi kayak ibaratkan aja Tuhan ini adalah kepala imam di keluarga gitu. Jadi kita harus percaya sama apa yang dia ucapkannya. Karena tidak ada bapa
yang membawa anaknya ke jalan yang tidak benar. Pasti bapak itu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Gak ada bapak, gak ada orang tua yang ngasih yang gak bagus-bagus buat anaknya. Kayak contohnya, anaknya meminta ini, malah dikasih ini gitu. Jadi kayak bapak itu benar-benar keluarga kita gitu ya. Benar-benar yang kita itu kalau udah jadi bagian dari keluarga Tuhan itu, kita pasti jadi bagian tubuhnya dan kita harus percaya kepadanya. Gitu teman-teman. Lalu yang poin kedua, dalam kasih ia telah menentukan kita semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kehendaknya. Nah, jadi kalau teman-teman tanya sebenarnya tujuan hidup kita itu apa gitu ya, kita udah ditentuin. Jadi sebenarnya tujuan hidup kita itu udah ditentuin teman-teman, tinggal kita ngejalaninnya aja gitu. Kita mau nggak ngejalaninnya, bersedia nggak, mampukah, sampai seberapa bisakah. Sebenarnya kita udah punya tujuan. Jadi kayak kita diciptain sebelum kita lahir juga, list-listnya itu udah dikasih gitu, kayak nanti Anissa tujuan hidupnya ini, teman-temannya ini gitu. Jadi sebenarnya kita udah punya tujuan hidup, cuman pilihannya ada gitu, kayak kita tinggal melakukannya, kita mau melakukannya atau tidak. Pilihannya itu ada dua, melakukannya dan tidak melakukannya. Jadi terserah kepada teman-teman mau ngelakuin tujuan hidupnya itu, ngelakuin tujuan hidup atau enggak, ngelakuin tujuan hidup yang udah diberikan Tuhan, yang udah diamanahkan Tuhan gitu ya. Lalu menentukan kita semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Nah, jadi udah ditentuin nih kita untuk jadi anak-anaknya, untuk menjadi generasinya gitu teman-teman, menjadi generasi yang ada di bumi gitu, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Kita menjadi anak-anaknya, kita menjadi pengikut dan penerus yang sesuai dengan apa yang diperintahkan dia gitu. Lalu yang poin ketiga itu ada manfaat menjadi anggota keluarga Allah. Nah, ada manfaatnya ternyata teman-teman. Jadi kita nggak sia-sia gitu. Kita bersama-sama dengan Allah itu nggak kayak ya udah percuma gitu, nggak. Ada manfaatnya dan itu banyak gitu, kayak dan itu besar gitu ya, berpengaruh ke kehidupan kita. Yang pertama itu Tuhan akan memenuhi segala keperluan. Wah, nah ini kayak udah kita singgung tadi ya di poin pertama ya, kayak Tuhan Bapa itu gak akan pernah ngasih yang gak sesuai gitu dengan keperluan kita gitu ya, kayak kita mau ini gitu ya. Terus kalau kita benar-benar kalau contohnya kita benar-benar perlu gitu, Tuhan pasti kasih gitu. Tapi kalau contohnya nggak perlu-perlu banget gitu ya ngapain gitu, kayak contohnya teman-teman ini mau bikin apa ya, es buah gitu ya. Nah, teman-teman malah dikasih minyak goreng. Buat apa gitu kan? Sayang gitu uangnya beli minyak goreng yang seharusnya dipakai untuk beli buah gitu. Jadi Tuhan itu memenuhi segala keperluan kita. Kalau kita menjadi bagian dari keluarga Bapa, kita menjadi bagian dari keluarga Tuhan, menjadi bagian dari keluarga Allah, keperluan kita bakal dipenuhi. Sekarang aku tanya deh ke teman-teman, teman-teman dipenuhi nggak keperluan untuk bersekolah? Pasti dipenuhi. Orang tua mana sih yang kalau ada keperluan sekolah anaknya nggak dipenuhi? Pasti selalu diusahain teman-teman. Mau sampai ngutang ke sana ke sini, selalu diusahain. Dan itulah yang dilakukan Bapa kita yang di surga. Itulah yang dilakukan Tuhan ketika kita menjadi bagian dari keluarganya. Jadi teman-teman gak usah takut gitu. Kalau ada teman-teman bergabung dan teman-teman sudah masuk ke dalam keluarga Tuhan, keperluan teman-teman gak akan pernah ketinggalan. Dan teman-teman akan tercukupi, terpenuhi segala keperluan hidupnya.
Lalu yang kedua, mendapat warisan. Nah, tadi keperluannya udah dipenuhi. Wah, udah enak tuh ya, kayak apa yang kita perlu dipenuhi gitu ya. Apa yang kita perlu saat ini tuh dikasih gitu. Kita ngedapatin warisan lagi, teman-teman. Jadi kayak benar-benar yang enak banget gitu. Kayak udah dapat keperluan, udah dipenuhi keperluan, terus dikasih warisan. Itu benar-benar yang privilege yang wow, menurut saya sih ya teman-teman, kayak wah, keren, luar biasa. Kita dapat warisan gitu teman-teman. Keren nggak? Lalu next, kita akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Nah, Tuhan itu setia. Dia selalu bersama kita gitu ya. Dia selalu ada buat kita. Mau teman-teman lagi susah, senang, sedih, Tuhan itu selalu ada buat kita gitu ya. Tuhan itu gak akan pernah ninggalin kita. Dia selalu ada buat kita selama-lamanya, tanpa terkecuali di kondisi apapun itu teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Karena manfaatnya itu begitu besar gitu teman-teman. Lalu kita masuk ke poin berikutnya. Kita akan diubah sama sekali untuk menjadi sama seperti Kristus. Jika teman-teman masuk ke lingkup yang berbeda, maka sifat dan perilaku teman juga akan berbeda. Kalau teman-teman masuk ke lingkungan yang toksik, otomatis teman-teman bakal jadi orang yang toksik. Kalau teman-teman masuk ke lingkungan berpelayanan, maka sifat teman-teman akan menunjukkan sifat berpelayanan. Jadi kita akan diubah sama keluarga itu, lingkungan keluarga Tuhan, biar kita sama sifatnya seperti Kristus gitu. Lalu poin berikutnya, kita akan menerima bagian dalam kemuliaan Kristus. Teman-teman pasti tahu kalau Tuhan itu punya kemuliaan. Tuhan itu mulia. Nah, kemuliaannya itu akan kita dapatin gitu. Kita bakal dapat bagian dari kemuliaan itu teman-teman. Banyak gitu ya teman-teman manfaatnya. Sangat luar biasa. Udah dikasih privilege, terus kita dapat sesuatu hal yang seharusnya itu susah buat didapetin, tapi kita dapatkan hanya dengan jika kita percaya dan menjadi keluarga Tuhan. Lalu di yang keempat, teman-teman bisa lihat, hidup adalah kasih. Ya, benar. Di poin pertama dikatakan, dalam mengasihi, kita menjadi paling serupa dengannya. Dengannya itu mengarah kepada Tuhan, mengarah kepada Allah. Teman-teman pasti sering mendengar kalimat Allah itu adalah kasih dan kasih itu adalah Allah. Jadi kalau teman-teman udah hidup dalam kasih, teman-teman sudah menyerupai Allah. Hampir menyerupai. Tuhan kan punya beberapa sifat gitu ya. Salah satunya kasih gitu. Dan jika teman-teman sudah hidup saling mengasihi, itu tandanya teman-teman sudah hidup menyerupai sifat Allah. Lalu di poin berikutnya, kasih itu kekal selamanya. Tertulis pada 1 Korintus 13 ayat 13. Di dunia ini tuh gak ada yang abadi gitu ya teman-teman. Gak ada yang kekal, gak ada yang bertahan sampai akhir zaman. Gak ada. Dunia itu bakal ada yang pergi, ada yang datang, ada yang tumbuh, ada yang bakal runtuh. Jadi benar-benar gak ada yang abadi. Dunia itu bakal ada siklusnya gitu. Bakal ada yang di atas dan bakal ada yang di bawah. Jadi gak selamanya tetap teman-teman. Tapi hanya satu yang tetap,
dan hanya satu yang kekal dan abadi, yaitu kasih. Kasih itu tidak akan pernah berkesudahan. Kasih itu gak akan pernah habis. Kasih itu gak akan pernah hilang. Karena kasih itu adalah Allah. Kasih itu adalah pribadi Allah. Jadi, selama teman-teman percaya kepada Tuhan dan menjadi bagian dari keluarga Tuhan, teman-teman akan hidup dalam kasih. Dan teman-teman akan merasakan apa itu kasih yang kekal. Lalu kita masuk ke poin berikutnya. Dan kita harus memprioritaskan hubungan dengan Allah di atas segalanya. Sebab hidup tanpa kasih sebenarnya itu tidak berharga. Tertulis pada Matius 27 ayat 37 sampai 39. Maaf, saya ulangi. Tertulis pada Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ya benar teman-teman. Jadi sebenarnya itu kita harus memprioritaskan hubungan kita dengan Allah. Jadi kayak banyak orang gitu ya, nggak usah deh orang, saya sendiri, pribadi saya sendiri gitu ya. Terkadang saya meninggalkan ibadah hanya demi kegiatan lain gitu. Yang sebenarnya kegiatan itu bisa tidak kita hadiri. Tapi karena demi kesenangan pribadi, demi kesenangan semata, kita meninggalkan ibadah kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah sementara. Walaupun sifatnya sementara, tapi kita sudah meninggalkan gitu teman-teman. Inti katanya itu meninggalkan hubungan kita dengan Allah. Dan terkadang manusia suka lupa gitu teman-teman. Suka lupa bersyukur, suka lupa kalau dia tuh hidup sekarang itu karena anugerah Tuhan, karena kuasa Tuhan. Dia gak pernah berterima kasih, dia gak pernah mengucapkan rasa syukurnya. Padahal Tuhan udah baik, udah kasih yang lebih ke manusia. Tapi kita gak pernah jaga hubungan kita dengan Tuhan, kita gak pernah jaga relasi kita dengan Tuhan gitu. Jadi teman-teman itu jangan sekalipun meninggalkan hubungan atau ibadah teman-teman. Jangan pernah. Karena prioritas kita itu yang pertama dan utama haruslah memang Tuhan. Karena dialah penyelamat dan juru selamat kita. Dialah Bapa kita, dialah Raja dari segala raja. Lalu poin yang terakhir mengenai kasih. Kasih yang terbaik adalah memberikan waktu untuk orang-orang sekitar kita. Ya benar. Selain memberikan waktu kita untuk Tuhan, kita juga harus memberikan waktu kita kepada orang-orang terdekat kita. Seperti saat teduh bersama, berdoa bersama, saling sharing bersama. Itu salah satu bentuk kasih yang kita kasih ke orang-orang sekitar kita. Oke. Next, kita lanjut. Pembahasan selanjutnya, image of God. Image itu lebih, kalau diartiin, gambar ya teman-teman. God itu Tuhan, jadi kayak gambaran Allah, gambaran Tuhan gitu ya. Nah, poin pertama itu, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tertulis pada Kejadian 1 ayat 26-28, Allah menciptakan manusia sesuai gambarnya. Iya benar teman-teman. Kita diciptakan itu serupa banget sama Tuhan. Bahkan kita sebenarnya punya kasih. Tapi kadang kita lupa kalau kita itu gak punya kasih gitu. Kita lupa buat ngejalaninnya. Kita lupa buat nerapinnya. Seberapa sering sih teman-teman lupa gitu kalau kita itu sebenarnya segambar dan serupa dengan Allah. Lalu next, Allah menciptakan manusia supaya manusia dan Allah punya hubungan. Iya. Jadi kayak di poin yang pertama banget tadi kita bahas, kita itu diciptakan bukan hanya semata-mata tercipta untuk hidup gitu, enggak. Tapi kita itu diciptakan supaya kita juga punya hubungan dengan Allah, punya relasi yang baik dengan Allah. Kayak sifat-sifat Allah gitu ya.
kita bisa lihat ada sifat-sifat Allah di sini yang kita miliki juga gitu ya. Kita dapat berpikir, kita bisa berkomunikasi, kita bisa menciptakan alat, lalu kita dapat mengapresiasi, bisa mengevaluasi dan menilai, lalu kita dapat mengasihi. Kita dapat berpikir, tentunya kita bisa berpikir ketika kita dihadapkan ke suatu pergumulan, ketika kita dihadapkan ke sebuah permasalahan, kita pasti berpikir kayak, apa sih solusi untuk masalah ini? Apa sih solusi biar masalah ini kelar gitu? Gimana sih biar masalah ini tuh nggak datang lagi gitu? Kita pasti punya pikiran, kita pasti bisa berpikir gitu teman-teman. Itulah hebatnya kita. Kita diciptakan punya akal dan budi, pikiran. Lalu kita bisa berkomunikasi, ya kita bisa berkomunikasi. Sudah pasti berkomunikasi dengan Tuhan dan berkomunikasi dengan sesama manusia, dengan sesama kita. Lalu kita bisa menciptakan alat. Menciptakan alat itu kayak kita bisa, saking besarnya kuasa Tuhan yang diturunkan kepada manusia, kita bisa menciptakan banyak hal gitu ya. Mulai dari pesawat, kendaraan di darat, seperti mobil, lalu kendaraan di lautan, seperti kapal, perahu. Lalu kita bisa menciptakan roket, lalu menciptakan bakteri. Kita bisa menciptakan barang-barang elektronik yang bisa kita pakai dan kita pergunakan di kehidupan kita sehari-hari, yang sangat berguna pastinya. Itulah hebatnya kita. Sifat itu diturunkan dan berikan buat kita. Sungguh hebat kuasa Tuhan ya teman-teman. Lalu kita dapat mengapresiasi, bisa mengevaluasi dan menilai. Mengapresiasi lebih menghargain. Jadi kalau ada orang yang melakukan sesuatu, kita apresiasi, wah kamu hebat, kayak gitu. Kayak ada seseorang yang pintar bernyanyi, bisa bernyanyi, berpelayanan dengan cara bernyanyi, kita pasti apresiasi dia, kita bilang, wah kamu hebat dah, bisa berpelayanan dengan cara bernyanyi, keren suaranya, kayak gitu. Kayak gitu, itu salah satu bentuk apresiasi kita kepada orang gitu ya. Lalu mengevaluasi itu kayak sama kayak menilai ya, mengevaluasi dan menilai. Jadi kita bisa lihat nih, kita bisa nilai nih orang kayak gimana, terus pergumulan ini kayak gimana bentukannya, kayak gitu. Jadi kita bisa mengevaluasi dan menilai suatu keadaan, kejadian, dan juga subjek atau objeknya gitu ya. Lalu kita dapat mengasihi, tentunya kita dapat mengasihi karena kita punya kasih yang diturunkan dari Allah. Tapi masalahnya ada satu, kita jalankan atau enggaknya. Kasih ini tuh sangat berpengaruh gitu. Kalau teman-teman gak jalanin ya kita gak bisa ngerasain. Kalau teman-teman gak terapin kasih itu ke orang-orang sekitar, ya kita gak bakal bisa ngerasain kasih itu apa, seperti apa gitu. Oke teman-teman, kita masuk ke poin selanjutnya. Manusia menjadi representatif Allah. Jadi kekhasan manusia itu intelijensi, bahasa, emosi, kreativitas, kesadaran moral. Iya, seperti yang kita bahas tadi ya. Intelijensi itu lebih ke kepintaran ya. Kepintaran, kecerdasan, ingatan yang tajam gitu ya. Itu intelijensi gitu ya. Lalu bahasa itu ya kayak kita berbicara gitu nih ya. Kita menggunakan bahasa. Kita berbicara menggunakan bahasa dan mulut kita, alat berbicara kita. Emosi ini lebih ke perasaan ya teman-teman, kayak kita bisa ngerasain perasaan yang bermacam-macam gitu ya. Kita bisa ngerasain gimana rasanya jatuh cinta, kita bisa ngerasain gimana rasanya sedih,
kehilangan seseorang, kita bisa ngerasain kehilangan eh, orang terdekat kita, keluarga kita, ngerasain sedihnya itu gimana hebatnya. Lalu juga kita bisa ngerasain rasa sukacita yang amat luar biasa yang selalu senantiasa menghampirin kita. Lalu ada kreativitas. Kreativitas ya seperti kita menciptakan sesuatu gitu ya teman-teman. Kita bisa menciptakan segala sesuatunya. Lalu ada kesadaran moral. Kesadaran moral ini lebih ke kalau kita melakukan sesuatu, kita tahu itu salah, terus kita minta maaf gitu ya. Itu kayak kesadaran moral gitu ya. Oke. Kita udah bahas image of God, kita masuk ke selanjutnya. Ada karakter Kristiani. Nah, sebenarnya karakter itu apa sih teman-teman? Jadi karakter itu merupakan sifat, kecenderungan atau perilaku, biasanya dibentuk dari lingkungan atau pola asuh, dan karakter itu diperjuangkan atau dibangun serta milik personal, melekat seperti properti, orang terdekatlah yang bisa menilai gitu. Oke, jadi karakter itu sifat ya teman. Udah pasti tahu lah ya karakter itu apa gitu ya. Dan itu kecenderungan gitu ya. Kecenderungan itu kayak setiap saat gitu atau perilaku gitu ya. Lalu cenderung itu lebih kayak sifatnya kayak gini, cenderung kayak gini nih, kayak gitu-gitu. Lalu biasanya dibentuk dari lingkungan atau pola asuh. Ya, jadi sifat kita itu dipengaruhi dari lingkungan kita ya, kayak contohnya yang aku jelasin tadi. Kalau teman-teman masuk ke lingkungan toksik, ya teman-teman jadi toksik gitu ya. Sifat teman-teman jadi toksik gitu. Tapi kalau teman-teman masuk ke lingkungan pelayanan, teman-teman bakal mengeluarkan sifat berpelayanan gitu. Lalu karakter ini sendiri tuh dimiliki personal ya. Jadi itu dimiliki setiap orang ya, pribadi setiap orang, individu gitu ya. Nah, ini melekat seperti properti ya. Jadi kayak melekat gitu ya. Karena udah milik pribadi ya berarti melekat gitu ya ke diri sendiri. Karakter itu sendiri diketahui oleh orang terdekat kita ya, seperti orang tua, sahabat, dan rekan-rekan lain gitu ya. Jadi kayak orang lain itu gak bakal bisa kenal kita gitu, karakter kita gimana gitu, karena memang benar-benar yang kenal kita itu orang terdekat kita. Nah, tujuan hidup orang Kristen adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Adapun karakter Kristus ialah kerendahan hati dan integritas. Ya, jadi karakter Kristen itu harus menyerupai gitu ya. Namanya udah karakter Kristiani, berarti karakternya harus Kristen banget gitu ya. Harus menyerupai, harus mengikuti karakter Tuhan, karakter Kristus gitu ya. Nah, hati, kerendahan hati, dan hati ini tuh disebarluaskan lagi, jadi kayak kebesaran seseorang itu terlihat dari kerendahan hatinya. Jadi teman-teman tuh dipandang kalau teman-teman punya kerendahan hati gitu. Seberapa kerennya sih teman-teman, seberapa hebatnya sih, itu dipandang dari kebesaran hatinya, kerendahan hatinya. Dan itu tertulis pada Amsal 27 ayat 19. Jadi teman-teman itu harus punya sifat rendah hati ya teman-teman. Bukan rendah hati ini tuh lebih ke bersyukur, terus enggak berpegang pada diri sendiri, enggak mengandalkan diri sendiri. Itu sifat rendah hati kita, kerendahan hati kita gitu. Itu contoh kerendahan hati kita gitu ya. Oke, kita masuk yang keempat, fashing the giant. Nah, teman-teman bisa lihat pada Wahyu pasal 3, isinya tuh kita yang melayani Tuhan, yang membuka pintu dan tak ada yang bisa menutup. Ya. Bagi manusia yang melayani Tuhan, itu tandanya mengetok dong, ngebuka pintu Tuhan dong. Kayak kamu berpelayanan, pasti kamu masuk. Kamu pasti ngebuka pintu pelayanan itu dulu. Buka pintu tempat itu gitu.
Dan kalau kamu udah buka pintu pelayanan, kamu nggak bakal tenang aja, nggak bakal ada yang bisa nutup lagi gitu. Jadi kalau teman-teman udah berpelayanan dan melayani Tuhan, gak akan ada yang berani menutup pintu itu selain diri kamu sendiri, gitu teman-teman. Lalu kita bisa lihat pada Matius 19 ayat 26, with God all things are possible. Ya, benar. Di dunia ini terkenal banget kalimat nothing impossible gitu ya. Gak ada yang gak mungkin. Iya benar teman-teman, sebenarnya gak ada yang gak mungkin gitu. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Tapi teman-teman kalau gak berpegang teguh, tidak mengandalkan Tuhan, hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, semua teman-teman yang impikan, semua hal itu bakal jadi kemungkinan. Kemungkinan gak bakal terjadi. Tapi kalau teman-teman berpegang teguh, mengandalkan Tuhan, percaya, berserah kepada Tuhan, gak ada yang gak mungkin teman-teman. Semua bakal dilakuin sama Tuhan. Keperluan teman-teman bakal dipenuhi semuanya. Teman-teman minta yang teman-teman perlu, Tuhan kasih, bakal Tuhan kasih. Jadi jangan takut teman-teman. Selagi kita percaya, berserah kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Gak akan ada yang mustahil bagi Tuhan. So, aku ajak teman-teman untuk percaya, berserah, dan yakin akan Tuhan. Nikmatin, jalani proses hidupmu bersama Tuhan. Yakinkan, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakin deh teman-teman. Rasanya lega banget. Oke, kita lanjut ya. Pembahasan kelima, ada buah roh. Wah, ini udah gak terdengar asing lagi ya bagi kita ya, buah roh. Ya, kita bisa lihat pada Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Iya. Mau hukum sebesar apapun itu, gak akan bisa menentang tentang buah roh. Gak akan. Karena itu udah Tuhan yang tulis gitu. Jadi kalau udah Tuhan yang tulis, gak akan ada yang bisa nentang teman-teman. Nah, kita lihat nih di bagian sukacita, kasih dan sukacita ya. Kasih itu bisa kita lihat pada Matius 22 36-39. Jadi intinya tuh, kasihilah Tuhan Allahmu dan sesama manusia. Jadi pada Matius ini tuh kita disuruh mengasihi. Kita kan sudah mengasihi Allah. Kalau kita udah mengasihi Allah, kita harus mengasihi sama kita juga. Jadi kayak buat apa kamu mengasihi Allah? Buat apa kamu mengasihi Tuhan Allahmu tapi gak mengasihi sama manusiamu? Buat apa gitu teman-teman? Lalu kita lihat di bagian sukacita, itu tertulis pada Kisah Rasul 2 ayat 25-28. Jadi Tuhan itu berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Nah, kalau sudah Tuhan mengatakan ini, berarti kita harus bersukacita teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan akan selalu ada di sebelah kanan kita. Jadi kita gak perlu goyah, kita gak perlu takut. Tuhan selalu ada di samping kita gitu. Oke, selanjutnya damai sejahtera dan kesabaran.
damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Nah, damai sejahtera itu udah dikasih ke kita gitu. Enak banget, keren banget ya. Lalu, poin kesabaran. 2 Korintus 6 ayat 4. Menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Jadi, teman-teman kalau dihadapkan dengan suatu pergumulan, solusinya itu teman-teman harus sabar. Jika ingin menemukan sebuah solusi, menghadapinya itu harus sabar. Jangan penuh dengan emosi yang penuh dengan amarah. Kalau kayak gitu caranya nggak bakal nemu, teman-teman. Jadi benar-benar harus yang sabar. Kalau kita sabar, kita bisa berpikir jernih, kita bisa tanya Tuhan, kita bisa curhat ke Tuhan. Nanti Tuhan bakal kasih solusi ke kita. Jadi teman-teman harus sabar ya. Oke, langsung kemurahan dan kesetiaan ya. Pada kemurahan di Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Iya, jadi orang yang udah murah hati itu bakal beroleh kemurahan. Keren banget ya teman-teman. Kita udah dikasih kemurahan gini ya, dikasih murah hati. Kita beroleh kemurahan itu gitu. Enak kan? Oke. Lalu kita lanjut kepada kesetiaan. Tertulis pada 1 Matius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Iya benar. Sekalipun teman-teman umurnya masih muda, tapi prestasi teman-teman udah bagus gitu ya, kayak lebih bagus daripada orang yang dewasa, ya yang lain gak mungkin ngerendahin teman-teman. Karena benar-benar teman-teman itu udah yang punya prestasi dan kelebihan yang bagus gitu daripada mereka. Tapi teman-teman juga nggak boleh ngerendahin orang yang di bawah teman-teman gitu ya. Oke, kita lanjut nih ke yang keenam. Ada visi hidup. Masa kehidupan manusia. Pada Efesus 5 ayat 15-16. Karena itu perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, benar-benar teman. Jadi kalau teman-teman hidup itu jangan yang asal-asalan, jangan yang pola hidupnya gak bagus, pola tidurnya yang gak bagus, pola makan yang gak bagus. Jadi segala sesuatunya itu harus diatur, teman-teman. Teman-teman jangan hidup kayak orang bebal, harus seperti orang arif, teratur, dan punya kewibawaan, sopan santun. Pokoknya pola hidupnya itu yang benar-benar yang teratur gitu, teman-teman. Lalu tujuan hidup manusia. Kita dirancang untuk menyenangkan Allah, dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah, ya benar. Lalu diciptakan menyerupai Kristus, ya benar. Lalu didesain untuk melayani Kristus. Nah, jadi kita ini tuh kita udah dibentuk nih ya di keluarga Allah. Terus kita kayak diarahi nih tuh sama tangan kanan Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi nanti bakal ada orang-orang yang datang ke teman-teman untuk mengajak teman-teman untuk berpelayanan gitu. Sekalipun tidak ada orang yang mengajak teman-teman harus cari gitu. Menurut aku gitu. Kalau nggak ada yang ngajak, teman-teman yang harus cari gitu ya. Tapi kalau ada yang nyari teman-teman, ada yang ngajak teman-teman buat berpelayanan, bersyukurlah teman-teman. Dan ikutlah berpelayanan gitu ya. Lalu di sini ada visi hidup. Mengenali langkah hari demi hari menuju tujuan hidup. Nah, adapun kalau biar kita kenal gitu ya, biar kita tahu gitu tujuan hidup kita apa, kita harus kenali hari demi hari gitu. Dengan cara kita harus tahu peran khusus apa yang akan kita lakukan. Lalu kita juga harus ngelakuin kayak visi menolong seseorang untuk tetap fokus pada Tuhan. Ini lebih ke pemuritan ya teman-teman. Jadi kita memuridkan seseorang, kita membantu dia, menuntun dia untuk fokus kepada Allah gitu, fokus kepada tujuan Allah atas hidup kita gitu ya. Lalu menuntun dan mengarahkan untuk mengambil keputusan terbaik. Nah, ya ini sama juga kayak pemuritan.
Jadi nanti kita dimuridkan, kita melakukan pemuritan gitu ya. Kita menuntun, mengerahkan seorang itu untuk mengambil keputusan terbaik. Jadi kita itu lebih ke penasihatnya gitu ya teman-teman. Sebagai manusia gitu, sebagai sesama manusia. Nah, untuk itu visi itu harus dimiliki teman-teman. Nah, kalau udah dimiliki harus dipelihara. Kalau kita udah punya, udah harus kita pelihara. Kalau kita punya hewan peliharaan, kita beli anjing nih, harus kita pelihara dong. Ya enggak? Lalu harus kita realistiskan. Nah, udah kita pelihara. Nah, kita realistiskan kehidupan dia kayak gimana. Kayak anjing itu tuh konsepnya kayak gini, hidupnya kayak gitu-gitu. Sama kayak penginjilan teman-teman. Kalau kita udah punya percaya akan Tuhan, lalu kita pelihara, kita asah, lalu kita realistiskan itu dengan melakukan penginjilan, dengan cara melakukan pemuritan kayak gitu. Lalu visi hidup ini harus senantiasa segar, jadi harus senantiasa kita perbarui tiap hari. Jadi harus kayak setiap hari itu segar gitu, enggak stuck di situ-situ aja, karena memang benar-benar firman Tuhan itu sangat besar, luas gitu ya teman-teman, lingkupnya gitu. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, ada amanat agung. Nah, jadi amanat agung ini tuh the Great Commission ya. Jadi ada prinsip dasar yang disampaikan Alkitab kepada kita. Itu seperti upah dosa, kasih, percaya, lalu satu-satunya jalan itu tuh ya Tuhan gitu ya. Lalu status kita itu apa, lalu panggilan kita itu seperti apa, bagaimana, itu semua ada di Alkitab. Lalu Alkitab juga berkata gitu ya, pada Roma 10 ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, itu kepada Tuhan ya, menuju kepada Tuhan, jika mereka tidak percaya kepadanya, kepada dia itu ya menuju ke Tuhan tadi gitu ya. Jadi kayak bagaimana mereka berseru kepadanya jika mereka tidak percaya? Bagaimana dapat percaya jika tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar jika tidak memberitakan kepadaku telah diberikan segala kuasa yang ada di sorga dan di bumi? Jadi kita gimana mau percaya kalau kita nggak dengar? Gimana kita mau dengar kalau nggak kita beritakan kepada Tuhan, kita nggak ngasih tahu kepada Tuhan apa yang terjadi di bumi itu. Walaupun sebenarnya Tuhan tahu gitu ya, tapi gimana caranya gitu. Lalu biar kita bisa mengikuti perintah Tuhan, itu ada caranya gitu teman-teman. Yang pertama, kita menjadikan murid. Jadi pertama, kita harus menjadikan seseorang itu murid kita. Itu tadi yang seperti yang aku katain tadi itu, melakukan pemuritan. Jadi kita memuridkan seseorang itu. Kita memuridkan seseorang, kita menuntun dia, menolong dia dalam segala perkaranya gitu ya, membantu dia gitu ya. Lalu membaptis mereka, lalu mengajari mereka tentang hal-hal yang ada di firman Tuhan, yang ada di Alkitab. Lalu kita akan memulainya lagi, dan itu kita lakukan secara berkala gitu teman-teman. Lalu kata Paulus, kita adalah rekan sekerja Allah. Itu kata Paulus. Nah, mungkin itu sekian dari aku ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman sebagai referensi teman-teman ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Mohon maaf, dan saya undur diri. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman.